Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Munmainah dari kelas Pendidikan Kimia 4C. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat presentasi tentang benzena untuk tugas UAS Kimia Organik 2 dengan pembimbing Bu Yuni Fatisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini ialah pertama tentang rumus umum, lalu tentang tata nama, kemudian tentang sifat fisika dan kimia dari benzena, juga reaksi-reaksi benzena, dan yang terakhir ialah manfaat benzena dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, bahasan yang pertama ialah tentang rumus umum benzena. Nah, benzena pertama kali berhasil diisolasi atau dipisahkan dari residu minyak oleh Michel Faraday pada tahun 1825. Nah, benzena ini digolongkan pada golongan senyawa aromatik karena baunya yang terkenal khas. Dan benzena ini memiliki rumus molekul yaitu C6H6. Nah, menurut Friedrich August Kekule, benzena ini berbentuk siklik atau rantai tertutup dan segi 6 beraturan dengan sudut antar atom karbonnya sebesar 120 derajat. Sementara itu untuk panjang antar ikatan yang saling mengikat atom karbon tersebut ialah sama panjang, yakni 140 pikometer. Lalu menurut Kekule, struktur dari benzena ini memungkinkan benzena untuk beresonansi sebab kekuatannya yang stabil dan tidak mudah berubah. Struktur benzena itu dihibridisasikan, maka kita akan melihat benzena memiliki 6 karbon sp2 di mana masing-masing atom karbon dalam cincin berbentuk planar ini memiliki orbital p yang tegak lurus. Terdapat 6 orbital p tersebut. Nah, oleh karena terdapat ikatan yang tumpang tindih pada orbital T ini, nah tumpang tindih ini mengakibatkan terbentuknya orbital molekul pi yang akhirnya terdelokalisasi. Selanjutnya, bagian kedua ialah tentang tata nama benzena. Nah, tata nama benzena ini terbagi atas 3. Yang pertama ialah monosubstitusi, disubstitusi, dan polisubstitusi. Hal yang pertama yang akan kita bahas ialah tentang benzena monosubstitusi. Nah, menurut penamaan IUPAC, cara memberikan nama pada benzena monosubstitusi ini adalah hanya dengan memberikan nama alkil ditambah akhirannya dengan benzena. Seperti contohnya ialah Nah, cara memberikan nama pada benzena monosubstitusi ini cukup mudah sebab seperti namanya, benzena ini hanya memiliki satu substituen alkil, sehingga cara memberikan penamaan pada senyawa ini ialah dengan menambahkan nama alkil di depan dan ditambah akhirannya dengan benzena. Contohnya ialah seperti gambar ini. Seperti yang kita ketahui,
alkil ini disebut dengan metil, sehingga metil ditambahkan dengan benzena menjadi metil benzena. Lalu ada benzen amina dan klorobenzena. Sementara itu nama trivialnya sudah ditetapkan. Untuk metil benzena, nama trivialnya ialah toluena dan nama trivial dari benzen amina ialah anilina dan nama trivial dari klorobenzena ialah fenil klorida. Selanjutnya adalah pada memberi penamaan pada benzena disubstitusi. Nah, menurut penamaan IUPAC, cara menentukan nama benzena disubstitusi ini cukup lebih rumit daripada benzena monosubstitusi, sebab benzena disubstitusi ini memiliki dua substituen alkil, sehingga caranya ialah yang pertama menentukan posisi substituen. Nah, cara menentukan posisi substituennya ialah benzena ini ada kemungkinan memiliki 3 isomer struktur. Yang pertama ialah posisi orto, di mana posisi substituen alkilnya berada pada nomor 1 dan 2. Lalu kemudian posisi meta, di mana posisi alkil berada pada nomor 1 dan 3. Lalu yang terakhir ialah posisi para, di mana posisi alkil berada di nomor 1 dan 4. Selanjutnya menentukan urutan nama substituen sesuai abjad. Lalu yang terakhir kita menambahkan akhiran benzen. Contohnya seperti ini. Nah, kita hitung terlebih dahulu penomoran pada alkil benzenanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan arah jarum jam. Nah, di sini kita dapat ketahui alkilnya ialah metil di nomor 1 dan metil di nomor 3. Jadi bisa kita tulis ialah 1, 3 di metil, sebab metilnya terdapat 2 buah benzena. Atau bisa kita tulis juga dengan meta di metil benzena. Selanjutnya ialah benzena polisubstitusi. Nah, benzena polisubstitusi ini adalah benzena dengan substituen alkil yang terdiri bisa 3 atau lebih dari 3. Nah, cara menentukan namanya ialah yang pertama ialah menentukan penomoran pada substituen. Terlebih dahulu kita mencari substituen dengan abjad sesuai dengan urutan abjad yang paling awal. Seperti ini contohnya. Kita mulai dari, karena bromo berada di abjad urutan awal, maka kita memulainya dari bromo. Lalu kita hitung, kita buat penomorannya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan arah jarum jam. Lalu kita tuliskan masing-masing nama dari substituen sesuai dengan urutan abjad. Yang pertama ialah 1, bromo. Lalu kita buat selanjutnya ialah kloro, karena sesuai dengan urutan abjad tadi, 1 bromo, 4 kloro, dan 2 nitro. Lalu kita beri akhirannya ialah benzena. Selanjutnya yang ketiga ialah sifat fisika dan kimia dari benzena. Nah, sifat fisika dari benzena ini ialah benzena memiliki bau yang khas, oleh karena itu dia dinamakan juga dengan senyawa aromatik. Lalu dia larut dalam pelarut nonpolar dan titik leburnya ialah 5,5 derajat Celcius. Sementara itu titik didihnya ialah 80,1 derajat Celcius. Nah, benzena ini pada umumnya berwujud cair dan juga tidak berwarna. Selanjutnya, sifat kimia dari benzena ini ialah
dia tidak begitu reaktif atau dia cenderung stabil. Oleh karena itu, ketika dia akan melakukan reaksi, sebaiknya menggunakan katalis agar reaksinya berjalan dengan baik, walaupun pada mulanya akan sedikit lambat. Lalu kemudian benzena ini dapat dengan mudah menguap dan juga mudah terbakar. Dia juga dapat bersifat karsinogenik sesuai dengan alkil-alkil yang ditambahi pada benzena nanti. Dan juga benzena ini merupakan senyawa nonpolar. Selanjutnya ialah reaksi-reaksi yang terjadi pada benzena. Nah, pada umumnya reaksi yang terjadi pada benzena itu ialah reaksi substitusi, di mana atom H akan digantikan oleh ion dari ion X, dan pada akhirnya benzena akan mengikat X, sehingga dihasilkanlah hasil akhirnya benzena X ditambah asam Hy. Nah, pada kondisi yang tepat, benzena biasanya mudah bereaksi secara substitusi, di mana suatu elektrofil disubstitusikan untuk satu atom hidrogen pada cincin benzena. Selanjutnya ialah reaksi halogenisasi. Halogenasi ini adalah reaksi substitusi atom hidrogen dengan atom halogen, atau bisa juga kita kenali dengan brominasi benzena. Biasanya katalis yang digunakan pada reaksi ini adalah FeBr, di mana nanti ion Br+ akan ditarik oleh atom karbon benzena, sehingga terlepaslah ion H dari ikatan C tersebut. Setelah atom H terlepas, atom C pada akhirnya bisa mengikat ion Br kembali, sehingga kita dapatkanlah hasil akhirnya ialah bromobenzena ditambah dengan ion H+. Selanjutnya ialah reaksi nitrasi, di mana nitrasi ini adalah reaksi substitusi antara atom H dengan ion NO2+, sehingga nanti akhirnya akan menghasilkan nitrobenzena. Nah, ketika benzena menjalani reaksi nitrasi ini, biasanya dia akan ditambahkan atau diolah dengan HNO3 atau asam nitrat pekat. Nah, dengan katalis yang biasa digunakan ialah asam sulfat pekat, di mana seperti pada umumnya nanti tahap pertama yang terjadi ialah tahap lambat, di mana terjadi serangan oleh elektrofilik. Siapakah elektrofiliknya? Elektrofiliknya ialah NO2+. Terjadi serangan oleh NO2+, sehingga benzena kehilangan ion H+-nya. Lalu seperti pada proses di tengah ini. Lalu selanjutnya proses yang terjadi ialah proses yang cepat, di mana benzena ini yang mengikat ion Na2+ yang menyerang dia tadi itu. Selanjutnya ialah reaksi sulfonasi. Nah, sulfonasi ini adalah reaksi antara benzena dengan asam sulfat,
yang nanti akhirnya akan menghasilkan asam benzena sulfonat. Nah, seperti reaksi yang telah dituliskan di sini, benzena akan diserang oleh SO3 melalui bantuan asam sulfat pekat atau asam sulfat berasap. Benzena nantinya akan diserang oleh asam sulfat berasap yang terdiri dari asam sulfat dan SO3. Nah, nantinya melalui bantuan H2SO4, SO3 berhasil masuk ke dalam benzena dan benzena akhirnya akan melepaskan ion H+-nya sehingga SO3 dapat masuk ke dalam benzena sehingga akhirnya menghasilkan asam benzena sulfonat. Yang selanjutnya ialah manfaat benzena di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah benzena sebagai pewarna makanan. Nah, menurut ada banyak pewarna makanan yang bisa digunakan. Namun ada yang baik, ada juga yang buruk. Jadi menurut Kementerian Kesehatan terdapat beberapa pewarna makanan dari benzena yang bisa digunakan menurut standarisasi kementerian. Yang pertama ialah amaran. Amaran yang merupakan pewarna makanan merah, eritrosin yang juga merupakan pewarna makanan merah, lalu face green, nama dengan face green untuk pewarna makanan hijau, sunset yellow, dan tartrazine untuk pewarna makanan kuning, juga indigotin untuk pewarna makanan biru. Nah, selanjutnya manfaat benzena sebagai pemanis makanan. Pemanis makanan dari yang biasa digunakan dari benzena ialah ada dua. Yang pertama ada sakarin, juga aspartam. Lalu ketiga, benzena juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan, yaitu asam benzoat. Biasanya digunakan untuk menghindari makanan dari jamur. Lalu yang kedua ialah paraben yang biasa digunakan sebagai antioksidan dalam makanan. Nah, selanjutnya ialah benzena sebagai obat-obatan. Nah, benzena juga terdapat di dalam obat-obatan. Contohnya yang pertama ialah di dalam obat kumur. Biasanya di dalam obat kumur ini terkandung benzil alkohol. Juga dalam obat bedak tabur yang biasa digunakan untuk menggosok kulit yang terasa gatal. Nah, yang biasanya yang terkandung di sini ialah metil salisilat. Yang selanjutnya ialah benzena aspirin yang biasanya digunakan sebagai untuk obat sakit kepala atau obat flu. Namun sebaiknya tidak menggunakan obat ini. Sebaiknya menggunakan obat ini dalam resep dokter. Selanjutnya juga adalah paracetamol yang biasa kita gunakan sebagai obat demam atau obat sakit gigi. Selanjutnya ialah benzena sebagai pestisida. Nah, biasa benzena sebagai pestisida ini yang biasa digunakan ialah baygon, DDT, ataupun selfin. Nah, selanjutnya ialah toluena yang biasa digunakan sebagai bahan dasar TNT atau dynamite. Lalu yang terakhir ialah stirena yang biasa digunakan untuk insolator listrik, sol sepatu, atau yang terdapat dalam boneka, juga yang sebagai untuk bahan baku pembuatan piring dan cangkir. Seperti ini contohnya. Baiklah, saya rasa sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Insya Allah akan saya perbaiki lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.